biasa sekali. Akhirnya kita ketemu lagi adik-adik. Gimana nih adik-adik yang ada di rumah? Pada sehat kan? Sehat dong Kak. Kalau Tania gimana? Aku sehat banget. Wow. Kalau Kak Amar gimana? Puji Tuhan sehat sekali. Luar biasa sekali ya. Nah, hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu lagi adik-adik. Adik-adik bersiap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, untuk memulai ibadah minggu hari ini, untuk memulai ibadah sekolah minggu, adik-adik siap, sudah dalam keadaan mandi, berpakaian yang rapi, dan yang tentunya adalah menyiapkan Alkitab. Iya, itu yang paling penting. Benar sekali. Kalau gitu, yuk untuk memulai sekolah minggu hari ini kita memuji nama Tuhan. Yuk. Adik-adik bangkit berdiri ya. Adik-adik. Kita hari ini mau memuji nama Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia. Yuk Adik-adik yang semangat ya nyanyinya. Semangat. Adik-adik yang semangat ya. Wah, luar biasa sekali. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk berdoa pembukaan ya adik-adik. Sikap berdoa. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagimu yang sangat cerah ini Tuhan, sehingga kami merasa terberkati Tuhan atas ciptaanmu ini Tuhan, atas alam yang kau berikan kepada kami.
Tuhan, terima kasih juga untuk tidur kami semalam, sehingga kami bisa tidur nyenyak dan juga kami bisa bangun dalam keadaan baik dan juga sehat Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih untuk pagimu ini Tuhan, hingga kami bisa merasakan kesenangan, kebahagiaan di pagi hari ini Tuhan. Dan juga Tuhan, terima kasih untuk kesehatan yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami bisa beraktivitas, bisa melakukan hal-hal yang kami inginkan untuk setiap harinya Tuhan. Tuhan, di sini anak-anak-Mu, di sini kami Tuhan sedang mau beribadah Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Engkau berkati Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, agar kami bisa merasakan kasih-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, sehingga ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga semangat Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang mungkin saat ini belum bisa hadir untuk bersekolah minggu bersama kami, walaupun itu secara virtual Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka Tuhan, kiranya Engkau bisa menemukan bagaimana cara untuk mereka bisa beribadah bersama kami Tuhan. Dan juga bila ada teman-teman kami yang sakit Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka, Engkau sembuhkan dan pulihkan mereka melalui obat-obatan para dokter Tuhan, agar mereka bisa bergabung bersama kami untuk ibadah sekolah minggu secara virtual Tuhan. Tuhan, doa yang jaya sempurna ini kami sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya tetap dalam posisi berdiri tegak ya adik-adik, karena kita akan mengucapkan votum dan salam. Votum dan salam. Sumber keceriaan, kepintaran dan kesehatan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Amin. Nah, adik-adik masih ingat gak kalau kemarin itu ada ayat hafalan? Hayo. Siapa nih yang gak hafal? Ayo. Ada ya adik-adik. Minggu kemarin ada ayat hafalan. Kira-kira ada yang tahu nggak dari mana? Dari mana sih Kak Ambar? Aku lupa deh. Dari mana ya Kak Nia? Coba adik-adik. Ada yang tahu? Coba. Aku ingat-ingat dulu ya Kak Nia. Kak Ambar, dari 1 Yohanes 4 ayat 19 bukan sih? Wah, benar sekali Kak Nia. Wah. Adik-adik yang di rumah pasti juga ingat kan? Nah, harus ingat dong. Iya, nah kalau gitu kita sekarang ucapkan bersama-sama yuk. 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Wah, luar biasa Kak Nia. Iya, jadi sebenarnya ayat ini tuh mengingatkan kita tentang kasih ya Kak ya. Benar sekali. Kasih Tuhan tuh besar banget ya Kak. Wah, besar sekali, tak terhingga Kak Nia. Nah, karena kasih Tuhan yang sungguh luar biasa, yang selalu mengasihi kita mau angkat sebuah pujian dan untuk mengiringi kita mendengarkan firman Tuhan. Lagu apa ya Kak? Kita akan menyanyikan lagu Pekerja Kristus. Adik-adik nyanyi yang semangat ya. Benar sekali, masih dalam posisi berdiri ya. Yuk kakak. Pasti hidup penuh
tangannya. Menjadi pekerjanya Kristus. Bener banget Kak, karena kalau kita jadi pekerja Kristus, Tuhan itu bakal kasih kita berkat yang banyak sekali. Wah, berkat yang sangat melimpah adik-adik. Nah, kalau gitu sekarang adik-adik boleh duduk, siapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Mariam. Oke, adik-adik boleh duduk yang rapi. Dengerin yang baik ya adik-adik. Halo adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Tentu adik-adik luar biasa semuanya. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Adik-adik sudah bawa kitab suci semuanya? Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, baiklah adik-adikku semuanya yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman pada saat ini. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus agar Tuhan memberkati kita semua. Ayo adik-adik semuanya lipat tangan ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tidak boleh tengok kanan, tengok kiri ya. Yuk semuanya konsentrasi, kita akan menghadap Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Maha Besar, Tuhan yang kami kenal dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Tuhan, pada hari ini kami bersama adik-adik bertulus sujud ke hadirat-Mu. Kami akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini. Semoga firman Tuhan pada saat ini Tuhan dapat menjadi teguran, semangat, pedoman di dalam kehidupan kami. Sehingga langkah kami hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, singkirkan roh-roh jahat di sekeliling kami Tuhan, sehingga kami, adik-adik kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Semoga firman yang kami sampaikan hanyalah seturut kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Tuhan Yesus sembahan kami mengakui segala dosa kesalahan kami. Kiranya Tuhan mau mengampuni atas segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik pada saat ini sudah bawa kitab suci. Mari kita buka bersama-sama dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya ini adalah perjanjian lama. Ayo kita buka adik-adik. Ada 2 ayat ya. Yang pertama Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Terus dilanjutkan Yesaya 40 ayat 1 sampai 5. Ayo dibuka adik-adik semuanya. Buka dulu yang pertama. Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Ayo, sudah dibuka semuanya? Sudah ketemu adik-adikku? Nah, kalau sudah ketemu mari adik-adik kita baca bersama-sama ya. Yang tidak bisa membaca, kiranya mau mendengarkan kakak membaca firman Tuhan pada hari ini ya. Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Di sini Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung
jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya." Maka bergoyahlah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Dilanjutkan dari Yesaya 40 ayat yang ke-1 sampai ke-5. "Hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa penghambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, 'Bersiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya." Nah, ini tadi firman Tuhan yang diambil dari Yesaya, adik-adik. Nah, pada saat ini firman Tuhan akan diberi judul "Bawalah harapan bagi sesama." Ya, bawalah harapan bagi sesama. Adik-adik, di cerita ini mengenai apa, adik? Harapan. Ya. Di kehidupan yang semakin lama, dunia ini semakin tua. Banyak orang-orang yang hilang akan harapannya karena mereka berdoa kepada Tuhan, ya. Berdoa kepada Tuhan, ingin sembuh dari penyakitnya, tetapi tidak kunjung-kunjung sembuh. Akhirnya apa? Dia putus asa. Dia tidak mempunyai pengharapan untuk bangkit kembali. Ya, ada juga yang sudah belajar, tapi kok nggak naik kelas. Karena dia mempunyai kelemahan, ya, sudah berdoa, ternyata nggak naik, nggak dikabulkan. Akhirnya dia apa? Juga bisa kehilangan harapan. Namun kita sebagai anak Tuhan, Tuhan itu sangat rindu sekali, ya, agar kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, memberikan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan agar mereka mempunyai pengharapan. Seperti cerita pada saat ini, ya, di sini, ya, bangsa Israel
itu dihukum oleh Tuhan. Kenapa mereka dihukum dan diasingkan di tanah Babel? Karena mereka meninggalkan Tuhan. Ya. Mereka tidak mengharapkan Tuhan. Mereka meninggalkan harapan itu kepada Tuhan, tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Hilang mereka harapannya. Ya. Padahal Tuhan selalu senantiasa melindungi bangsa Israel, tapi bangsa Israel apa yang teguk-tengkak, tegar tengkuk, yang begitu keras, susah untuk dinasihati. Mereka meninggalkan Tuhan, mereka menyembah berhala, ya. Mereka tidak mau menurut perintah Tuhan, mereka berbuat dosa semaunya. Mereka mencuri. Pokoknya mereka berbuat hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak apa yang tidak disukai Tuhan? Itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Bangsa Israel dibuang ke tanah Babel. Akhirnya Tuhan mengutus Nabi Yesaya. Nah, waktu mengutus nih, ya, waktu itu Nabi Yesaya sedang tertidur, adik-adik. Nah, masih enak tertidur, dia bermimpi di alam mimpi. Dia melihat, ya, mungkin di surga ya, adik-adik. Dia melihat di situ Tuhan Allah sedang duduk di tahta yang maha tinggi. Dia duduk, ya, jubahnya menutupi mesbah dia, ya, dia duduk di atas tinggi. Dia bisa melihat, ya, melihat bagaimana umat Tuhan. Nah, di belakangnya itu malaikat Tuhan, ya, Sarifil, ya, malaikat Tuhan ada di belakang. Dia punya berapa sayapnya? Ayo, dia punya sayap berapa, Dedi? Hitung coba, ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Punya sayap berapa, Dedi? Iya, dia punya sayap 6. Ya, punya sayap 6. Malaikat Tuhan itu. Yang 2 menutup mukanya. Yang 2 menutup kakinya. Yang 2 terbang. Ya, untuk terbang. Bulunya apa? Siapa tahu malaikat Tuhan itu bulunya apa? Coba adik-adik. Iya, bulunya putih, bersih, ya, terbang di atas tahta Tuhannya di belakangnya. Nah, lalu malaikat Tuhan itu apa bilang? Puji, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Mereka berbicara seperti itu. Tiba-tiba ada yang goncang, adik-adik. Akhirnya pintu terbuka dan di situ Bapak Yesaya tersungkur. Dia tidak layak melihat Tuhan. Betulnya dia sangat bahagia bisa melihat Tuhan Allah di tatanya yang maha tinggi. Dia melihat Raja. Aku telah melihat Raja di tata yang maha tinggi, katanya gitu. Ya, aku tidak layak karena bibirku ini telah najis. Saya hidup di lingkungan orang-orang yang bibirnya najis. Dia hidup di lingkungan yang penuh dengan dosa. Dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Ya, makanya dia tersungkur, dia mohon ampun atas segala dosanya yang ia perbuat. Lalu malaikat itu datang, adik-adik, dengan membawa apa? Bara api. Dicepit, dipakai alat itu, dicepit bara api. Tahu nggak bara api itu apa? Ayo, siapa tahu bara api itu apa? Ya, bisa besi yang dibakar, bisa kayu yang terbakar, yang tinggal baranya yang warnanya merah, ya, diambil dari mezbah bakar persembahan itu, nah, dicepit. Lalu dia terbang mendekati siapa, Dedi? Dia mendekati Bapak Yesaya. Dan bara itu dimasukkan kemana, adik-adik? Ayo, siapa tahu? Firman Tuhan yang tadi menyimak dimasukkan kemana?
dimasukkan ke mulutnya Yesaya. Coba bara api dimasukkan ke dalam mulut. Wah, tentu kebakar ya. Tapi tidak adik-adik. Ternyata bara itu dimasukkan ke mulut Yesaya. Lalu malaikat Tuhan itu bilang bahwa Tuhan telah menyucikan mulutnya Bapak Yesaya dan dosa-dosanya telah diampuni. Wah, senang sekali adik-adik. Ya, Bapak Yesaya mohon ampun kepada Tuhan. Akhirnya dosanya diampuni. Nah, terus Tuhan bilang kepada Bapak Yesaya, dia cuma bilang, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kuutus? Siapa yang mau aku utus, kata Tuhan. Ya, utus kemana? Untuk pergi ke bangsa Israel. Lalu Bapak Yesaya bilang, ini aku, utuslah aku Tuhan. Karena Bapak Yesaya sudah merasa diampuni segala dosa-dosanya, akhirnya Bapak Yesaya mau diutus untuk pergi ke bangsa Israel. Karena apa? Tuhan kepingin, Bapak Tuhan itu sayang kepada bangsa Israel. Tuhan tuh ingin bangsa Israel itu kembali kepada Tuhan dan berharap agar Tuhan senantiasa melindungi bangsa Israel. Ya adik-adik ya. Nah, akhirnya Bapak Yesaya mau pergi, ya, mau pergi ke bangsa Israel. Dia mengingatkan bangsa Israel agar mereka bertobat, mereka mau kembali kepada Tuhan, menolong orang-orang bangsa Israel untuk mau bertobat. Tuhan ingin kita seperti itu, agar kita semua mempunyai suatu pengharapan. Ya, Tuhanlah segala-galanya bagi kita. Kita bisa bernapas, kita bisa makan, ya, adik-adik bisa sekolah. Itu karena kasih Tuhan, agar Tuhan menginginkan adik-adik senantiasa dekat kepada Tuhan. Adik-adik jangan jemu-jemu berharap dan berharap kepada Tuhan. Tuhan tuh sayang kepada kita semua. Dan adik-adik juga menolong teman-temannya. Tidak boleh putus asa. Ya. Doa ada yang cepat dikabulkan, ada yang tidak. Tinggal kita waktu berdoa sungguh-sungguh atau tidak. Kan ada kita berdoa, waktu berdoa ternyata pikirannya kemana-mana. Kita tidak sungguh-sungguh, ya. Kalau kita berdoa dan tidak sungguh-sungguh, apa kita akan dikabulkan doa-doa kita? Tidak, ya. Ada waktunya Tuhan sendiri yang akan mengabulkan doa kita. Yang terutama kita senantiasa berharap dan berharap terus-menerus kepada Tuhan, agar Tuhan senantiasa melindungi kita, memberkati kita. Ya, kita bersyukur punya Allah yang luar biasa karena kita telah diselamatkan. Tidak ada Allah seperti Allah kita yang luar biasa itu. Nah, itulah tadi firman Tuhan pada saat ini adik-adik, agar kita dimohon kepada Tuhan senantiasa untuk berharap kepadanya. Ya, senantiasa dekat kepada Tuhan. Mau kan adik-adik selalu dekat kepada Tuhan? Jangan tinggalkan kebaktian minggu. Nggak mau lah aku kebaktian cuma di depan HP. Ya, dilihat banyak sekali adik-adik yang tidak mau kebaktian sekarang ini gara-gara COVID. Ya, banyak sekali adik-adik yang tidak mau kebaktian sekolah minggu, walaupun secara online nggak mau. Ya, enakan lihat TV daripada lihat apa? Ikut kebaktian. Enakan main game di HP daripada HP-nya dibuka untuk kebaktian. Tuhan sedih. Nah, adik-adik yang rajin ikut sekolah minggu di YouTube, diingatkan teman-temannya, ya, agar kita senantiasa dekat kepada Tuhan dan kita punya pengharapan akan kasih kita kepada Tuhan.
Nah, di sini adik-adik ada ayat hafalan loh yang diambil dari Yesaya 6 ayat 8b. Apa Dedek? Yesaya 6 ayat 8b. Ini aku, utuslah aku. Pendek kan? Hafalannya cuma pendek sekali. Ya. Yesaya 6 ayat 8b. Ini aku, utuslah aku. Ya, adik-adik harus siap diutus oleh Tuhan untuk menolong sesama agar mereka mempunyai pengharapan kepada Tuhan Yesus. Nah, ini firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik semuanya. Dadah. Adik-adik, gimana tadi dengar firmannya? Udah didengerin dengan seksama belum? Apa nih yang didapat kira-kira? Nah, adik-adik, karena tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau merespon firman Tuhan dengan menyanyikan pujian yang berjudul Penuh Harapan. Kenapa sih kita harus penuh harapan, Kak? Karena Tuhan udah kasih harapan sama kita ya? Benar sekali Kak. Bener banget, kita harus terus berharap sama Tuhan. Karena memang Tuhan itu sumber pengharapan untuk kita semua. Ayo Kak, kita nyanyikan pujian Penuh Harapan. Yuk, bangkit berdiri lagi Berdiri, adik-adik. Nyanyinya yang semangat ya. Tuhan mengasihiku, pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan dan harapan. Tuhan menjamin hidupku. Asalku tetap setia, melangkah terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Kita nyanyikan sekali lagi tadi. Yang semangat ya. Boleh tepuk tangannya yang keras. Tuhan mengasihiku, pegang masa depanku. Takkan apa? Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan dan harapan. Tuhan menjamin hidupku. Asalku tetap setia, melangkah terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Yeay, luar biasa sekali adik-adik. Nah adik-adik, saatnya sekarang kita untuk mengumpulkan persembahan. Nah adik-adik, untuk mengumpulkan persembahan bisa Dimasukkan persembahannya ke di dalam amplop, atau kalau ada amplop yang dari gereja bisa dimasukkan ke amplop Iya, benar itu, banget. dan nanti orang tua akan membawanya ke Ke gereja. gereja. Oke adik-adik, Udah disiapkan semua persembahannya? Sudah ya? Oke, yuk kita memuji nama Tuhan untuk mengiringi persembahan kita, yaitu dengan lagu Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah
berpaling. Angkat kita semua, oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Adik-adik, karena kita sudah mengumpulkan persembahan, kita mau berdoa untuk persembahan kita. Kita tutup mata, kita lipat tangan kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk hari ini. Terima kasih untuk setiap waktu dan penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami anak-anak-Mu. Bapa yang baik, hari ini kami anak-anak sekolah minggu telah berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, biarlah setiap firman yang disampaikan dapat kami terima, dapat kami cerna dengan baik, sehingga tidak hanya dapat kami renungkan saja, tetapi dapat kami lakukan juga Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan dalam melaksanakan firman-Mu, agar semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa yang penuh kasih, sebentar kami juga akan berdoa untuk persembahan kami. Bapa, biarlah Engkau yang menyucikan persembahan ini, agar persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa seberapapun persembahan ini, Engkau yang memberkati Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk ibadah kami minggu depan. Biarlah anak-anak-Mu sekolah minggu, meskipun secara virtual, masih dapat tetap semangat dalam memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akhiri pertemuan kami meskipun secara virtual ini ke dalam tangan penyertaan-Mu. Berkati kami pribadi lepas pribadi Tuhan sebagai anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita undur dari sekolah minggu ini, kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Adik-adik berdiri yang tegap, tangan yang siap, sikap sempurna adik-adik. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik masih tetap sikap sempurna ya adik-adik, karena kita akan menerima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus menyertai anak-anak sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah minggu kita, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Nah, adik-adik tetap jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama Kania, pakai masker. Benar sekali. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun. Dan yang ketiga, jauh-jauhan, jaga jarak. Ingat itu ya adik-adik, tetap jaga kesehatan di rumah. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya.